Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Hari ini kita akan membahas tentang sistem gerak pada manusia, bagian 3 yaitu tentang otot dan kelainan pada sistem gerak manusia. Untuk tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, kalian dapat menganalisis struktur dan fungsi otot. Yang kedua, menjelaskan macam-macam kelainan pada sistem gerak manusia. Yang ketiga, menganalisis upaya menjaga kesehatan sistem gerak. Dan yang keempat, menyajikan hasil pengamatan dan identifikasi tentang sistem gerak manusia dan gangguan serta cara mengatasinya. Nah, apa itu otot? Masih ingat nggak apa itu otot? Otot adalah penggerak bagian-bagian tubuh, sehingga otot disebut alat gerak aktif. Tanpa otot, tulang dan sendi yang terdapat di tubuh kita tidak memiliki kekuatan untuk bergerak. Hampir 35-40% massa tubuh adalah jaringan otot. Kemudian, bagaimana cara kerja otot? Otot adalah jaringan yang dapat berkontraksi menjadi lebih pendek. Proses kontraksi ini mengakibatkan bagian-bagian tubuh kita dapat bergerak. Pada kontraksi diperlukan energi. Contohnya seperti pada gambar di samping. Perhatikan gerakan otot bisep pada gambar di samping. Pada saat berkontraksi, otot akan memadat dan memendek, sehingga pada saat diukur, diameter otot akan membesar. Sebaliknya, pada saat otot dalam keadaan relaksasi, otot akan memanjang, sehingga ketika diukur, diameter otot akan mengecil. Berdasarkan mekanisme geraknya, gerak otot dibagi menjadi dua, yaitu gerak sinergis dan antagonis. Gerak sinergis yaitu gerak dua buah otot yang sama arahnya atau saling mendukung. Contohnya, otot-otot pada tulang rusuk. Ketika satu otot berkontraksi, maka otot lainnya juga akan ikut berkontraksi. Yang kedua, gerak antagonis, yaitu gerak dua buah otot yang saling berlawanan arah. Contohnya, otot tricep dan bisep pada gambar. Pada saat tangan kita ditekuk, otot bisep berkontraksi, sedangkan tricep berelaksasi. Sebaliknya, pada saat tangan diluruskan, otot bisep relaksasi, sedangkan otot tricep berkontraksi. Berdasarkan kesadarannya, cara kerja otot dibagi menjadi dua jenis, yaitu otot sadar dan tak sadar. Otot sadar atau otot yang bekerja di bawah kesadaran adalah otot yang kerjanya dapat kita kendalikan. Jadi, kita dapat memilih untuk bergerak atau tidak bergerak. Contohnya, kerja otot-otot pada saat kita makan, menulis, berlari, serta aktivitas lain yang kita lakukan secara sadar. Yang kedua, otot tak sadar atau otot yang bekerja di luar kesadaran, yaitu otot yang tidak dapat kita kendalikan secara sadar. Otot tersebut bekerja sepanjang hari dengan sendirinya sepanjang hidup di luar kesadaran kita. Contohnya, aktivitas otot jantung untuk selalu memompa darah ke seluruh tubuh, otot lambung untuk mencerna makanan secara mekanik, dan sebagainya. Jadi bayangkan ya, jika otot jantung atau otot lambung merupakan otot sadar, tentunya kita tidak akan bisa tidur karena kita harus selalu menggerakkan otot jantung untuk memompa darah ke seluruh tubuh kita. Selanjutnya, apa saja jenis jaringan otot? Jaringan otot dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama ada otot rangka atau otot lurik. Yang kedua ada otot polos, dan yang ketiga ada otot jantung. Untuk otot rangka atau otot lurik, ciri-cirinya yaitu yang pertama merupakan otot sadar, artinya di bawah kendali kita. Yang kedua, berbentuk panjang silindris, kalian bisa lihat pada gambar ya. Yang ketiga, memiliki banyak inti di bagian tepi sel. Nah, yang putih-putih pada gambar di sel otot lurik ini merupakan inti selnya. Yang keempat, otot yang paling banyak ditemukan dalam tubuh karena menempel pada
tulang dengan perantara tendon. Yang keenam, cenderung cepat berkontraksi dan mudah lelah. Yang kedua, ada otot polos. Otot polos ini ciri-cirinya yang pertama, merupakan otot tak sadar. Yang kedua, berbentuk gelendong atau ujungnya meruncing. Yang ketiga, memiliki satu inti di bagian tengah sel. Yang keempat, terdapat pada organ bagian dalam. Contohnya ada dinding lambung, usus halus, rahim, kantung empedu, dan pembuluh darah. Yang kelima, berkontraksi dan berelaksasi dengan lambat, tetapi tidak mudah lelah. Yang ketiga, ada otot jantung. Otot jantung ini memiliki ciri-ciri yang pertama, merupakan otot tak sadar. Yang kedua, hanya ditemukan di jantung. Yang ketiga, berbentuk panjang, silindris, dan bercabang-cabang. Yang keempat, memiliki banyak inti di bagian tengah serabut. Dan yang kelima, berkontraksi dan berelaksasi dengan teratur, sekitar 70 kali per menit dan tidak mudah lelah. Selanjutnya yaitu tentang gangguan dan kelainan pada sistem gerak manusia. Dibagi menjadi 3. Yang pertama, gangguan dan kelainan pada rangka atau tulang. Yang kedua, gangguan dan kelainan pada sendi. Dan yang ketiga, gangguan dan kelainan pada otot. Yang pertama, gangguan dan kelainan pada rangka atau tulang. Ada beberapa gangguan dan kelainan yang menyerang rangka atau tulang. Contohnya yaitu fraktura tertutup. Fraktura tertutup yaitu patah tulang yang tidak merobek otot. Contohnya bisa kalian lihat pada gambar pertama. Yang kedua, ada fraktura terbuka, yaitu patah tulang yang merobek otot bahkan kulit. Contohnya pada gambar nomor 2. Yang ketiga, fraktura sebagian atau green stick, yaitu patah tulang yang tidak membagi tulang menjadi 2. Contohnya dapat kalian lihat pada gambar nomor 3. Dan yang keempat ada fisura, yaitu retak tulang. Bisa kalian lihat pada gambar nomor 4. Selanjutnya yaitu ada kelainan pada tulang belakang. Ada 3 jenis kelainan pada tulang belakang. Yang pertama yaitu kifosis, yaitu kelainan pada tulang belakang yang disebabkan ruas-ruas tulang belakang terlalu membengkok ke depan sehingga seperti bungkuk ya. Yang kedua ada lordosis, yaitu kelainan pada tulang belakang yang menyebabkan ruas-ruas tulang belakang terlalu membengkok ke depan. Dan yang ketiga ada skoliosis, yaitu kelainan pada tulang belakang yang disebabkan ruas-ruas tulang belakang terlalu membengkok ke samping kiri atau ke samping kanan. Selanjutnya ada rakitis atau riketsia, yaitu kelainan pada tulang yang diakibatkan kekurangan vitamin D, sehingga osifikasi atau proses pembentukan tulang terhambat. Kaki penderita rakitis biasanya berbentuk seperti huruf X atau huruf O. Selanjutnya ada osteoporosis, yaitu penurunan massa tulang pada usia lanjut karena lambatnya osifikasi dan penyerapan materi penyusun tulang, contohnya kalsium. Jadi osteoporosis itu dapat disebabkan karena kekurangan kalsium. Selanjutnya ada nekrosa, yaitu kerusakan pada jaringan periostem tulang yang menyebabkan kematian pada tulang, sehingga tulang tidak dapat digerakkan. Selanjutnya ada TBC tulang, yaitu penyakit tuberkulosis yang menyerang tulang dan diakibatkan oleh bakteri TBC. Jadi TBC ini bukan hanya dapat menyerang paru-paru, tetapi juga dapat menyerang tulang. Selanjutnya adalah gangguan dan kelainan pada sendi. Yang pertama ada dislokasi, yaitu pergeseran sendi akibat sobeknya ligamen. Yang kedua ada ankilosis, yaitu kelainan pada sendi yang menyebabkan persendian tidak dapat digerakkan karena sendi seperti menyatu dengan tulang. Contohnya dapat kalian lihat pada gambar tulang belakang. Awalnya terjadi peradangan, kemudian terjadi penggabungan atau fusi antara tulang dengan sendi, sehingga tidak dapat digerakkan.
Selanjutnya ada artritis, yaitu peradangan pada sendi yang dapat diakibatkan oleh penipisan tulang rawan, bakteri atau virus, kekurangan minyak pelumas sendi, dan penumpukan asam urat, sehingga jari-jari tangan contohnya menjadi bengkok. Selanjutnya ada gangguan dan kelainan pada otot. Yang pertama yaitu atrofi, atau penurunan fungsi otot karena mengecil sehingga tidak dapat berkontraksi. Yang kedua, hipertrofi, yaitu pertumbuhan dan perkembangan otot yang berlebihan sehingga diameter serabut otot membesar, contohnya pada binaragawan. Yang ketiga ada tetanus, yaitu penyakit yang disebabkan serangan bakteri Clostridium tetani yang menyebabkan otot terus-menerus berkontraksi. Dan yang keempat, miastenia gravis, yaitu melemah dan lumpuhnya otot akibat gangguan sistem imun atau kekebalan tubuh. Nah, bagaimana upaya menjaga kesehatan sistem gerak agar kita terhindar dari gangguan dan kelainan pada tulang dan juga sistem gerak lainnya? Yang pertama, meningkatkan asupan kalsium, misalnya susu, kangkung, kedelai, salmon, kacang almond, dan brokoli. Yang kedua, berjemur pada sinar matahari pagi untuk membantu pembentukan vitamin D yang berperan dalam penyerapan kalsium dan makanan. Yang ketiga, memerhatikan asupan vitamin D, misalnya telur, olahan kedelai, minyak ikan, hati sapi, udang, ikan berlemak, dan lain-lain. Yang keempat, memerhatikan aktivitas fisik yang cukup setiap harinya, misalnya jalan kaki, jogging, naik tangga, dan lain-lain yang dapat membantu terbentuknya tulang yang kuat. Dan yang terakhir yaitu menghindari kebiasaan sikap tubuh yang salah, contohnya dengan cara duduk yang benar atau dengan tegap ya. Nah, itu saja materi untuk hari ini. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom diskusi atau di WA Group. Bagaimana tanggapanmu tentang materi hari ini? Apakah kalian sangat paham, atau tidak paham? Terima kasih atas perhatiannya, tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.